channel YouTube saya DJ Dorek, dan di sebelah saya ini ada residennya Wiz Club bersama DJ Dito. DJ Dito gimana kabarnya? Saya sehat, baik. Baik. Nggak ada kegiatan yang lain? Nggak ada, lagi free aja nih, lagi di rumah, nyantai, kerja. Oh, buat nge-DJ masih jalan kan? Masih nge-DJ. Oh, kesibukan lain kayak ngajar atau Nggak ada, untuk sekarang belum kayaknya. belum cukup ilmu Oh, ya? ya. Ini ada pertanyaan nih itu dari yang teman-teman di Instagram kemarin ya, aku post itu yang mau nanya. Dulu Dito ini belajar DJ kan dulu butuh biaya kan? Iya. Butuh biaya, itu biayanya dari orang tua atau duit sendiri? Oh, kalau cerita itu panjang sih awalnya. Kalau pertama sekolah DJ itu ngorbanin kuliah. Buat teman-teman semuanya, ini ada inspirasi sedikit. Di kala itu saya coba ngorbanin uang kuliah, stuck di semester 4. Uang semester saya bayarin ke sekolah DJ. Berarti itu duit orang tua juga ya? Iya, duit orang tua. Terus pertanyaan keduanya gini, DJ ini kan Ya. orang tua sebelum Dito sekolah DJ tahu nggak? Nggak, masih rahasia. Oh, masih ada. Belum ada expose ke orang tua, jalan sendiri, apa-apa pahit manisnya jalanin sendiri. Pas tahunya gimana? Tahunnya lama, jedanya lama, ada sekitaran berapa? Ada sekitaran 3 atau 4 tahun baru tahu orang tua. Oh, baru tahu. Baru tahu anaknya DJ. Iya. Terus pas dia tahu gimana? Kan pasti Di saat itu saya pertama nge-DJ itu ada berapa tahun? 2 tahun saya nggak pulang, tiba-tiba udah ya bisa tatoan. dia ada tatoan, ya persing juga di mana-mana gitu kan. Ya udah, namanya orang tua, ya udah mau dimanain lagi, udah terjadi. Terus Dito sekarang punya suami, istri atau pacar, masih sendiri? Ya kalau ini berat nih, ntar fans cewek saya hilang. Nggak apa-apa. Kalau untuk sebuah hubungan itu saya ya udah punya istri saya. Punya istri, mundur dikit. Kan kalau istrinya tidur baru chat. Iya. Gitu kan? Sama sebenarnya. Iya. Kalau istri tidur baru di chat, ayo Iya, kita boleh. chat. Kalau istri masih bangun, lagian istriku bilang kayak gini itu. Buat ngeliat handphone tuh banyak setan dalamnya, nggak usah. Sama. Terus dulu sekolah DJ-nya di mana? Saya sekolah DJ itu di M2000 Production Pekanbaru. Pekanbaru. M2000 tuh saya tahu Indonesia. Udah lingkup Indonesia, udah berjalan sekitaran dia dari tahun 2000 sekitaran ya. Tahun berarti ini pusatnya di 20 mana? tahun. Di Pekanbaru, satu-satunya label lokal yang bisa go nasional lah. Oh, bagus lah. Udah kan di Wiz Club nih. Udah berapa lama jadi residen? Dari saya di Wiz Club 2014. Udah 6 tahun ya? 6 tahun. Beta ya? Nggak ada niat pengen tempat yang lain? Masih zona nyaman. Oh, iya. Tuh udah sebelum di Wiz Club ini pernah jadi residen kemana aja? Saya pernah terakhir sebelum Wiz Club ini saya pernah di Lombok, di Oasis Batu Layar Senggigi. Oh, berapa lama? 2 tahun ada kali ya. 2 tahun. Itu udah masih sendiri atau sama? Masih pacaran. Oh, pacaran. Iya. Sekarang udah punya istri. Ada punya istri sekarang. Boleh juga diganggu, nggak apa-apa. Lagian kalau istrinya tidur. Iya. Yang bikin betah jadi DJ apa? Yang pertama saya orangnya nggak mau dikekang. Yang kedua ya passion mungkin ya, dari segi saya senang musik, dan seterusnya ya kerjanya mungkin Dorek tahu santai gitu, nggak diporsir. Lagian DJ ini kebanyakan happy-nya ya daripada Kebanyakan happy-nya, kerja masih bisa ngerokok, masih bisa mabuk. Ini DJ kerjanya. Terus awal jadi DJ? Kalau jadi DJ apa nih tahunnya? Iya, awal.
Saya ke jadi DJ-nya. kalau untuk resmi masuk label itu di tahun 2012 kan. 2012. Nah, tapi sebelum itu udah tahu DJ, cuman belum terjun, masih mikir-mikir kan, masih kuliah juga. Oh gitu. Terus itu sebelum jadi residen tuh, nggak mungkin baru belajar langsung jadi residen. Banyak susah senangnya ya. Nggak instan kan? Nggak, prosesnya lah. Berarti pernah nyobain main nggak dibayar ya? Pas saya main nggak dibayar, terus ngisi ngamen dari tempat lain ke tempat lain, ya lebih banyak suka dukanya, apalagi kita cowok kan, DJ cowok banyak saingannya juga. Terus proses kita dalam sebuah, bisa dibilang merintis karir gitu kan, ya banyak sih suka dukanya, nggak dibayar, terus bantuin senior main, sama. Berarti nggak jadi DJ nggak sebayang kayak orang itu ya? Nggak, prosesnya, karena proses nggak mendustai hasil. Mantap. Terus kan itu udah lama jadi residen di Wisclub. Kalau buat mempertahankan crowd lah, tamu atau klub nih, kalau Dito lagi main gimana? Yang pertama, kalau teman-teman semua klabar Wisclub, yang pasti dinilai itu dari segi lagu kan. Iya. Dari segi lagu. Terus kalau siasat untuk bertahan atau disukai oleh clubbers itu palingnya, dalam artiannya istilahnya dari segi lagu sama perform sih paling. Berarti juga sama tamu kita ya? Sama tamu gimana kita sama tamu. entertainnya sih paling. Pernah nggak kan di Wisclub nih sering ngadain itu, ada event reguler, ada event IO. Pernah nggak beda pendapat sama manajer atau atasan? Kalau dari segi untuk DJ sendiri, untuk secara personal mungkin saya nggak bisa publis di sini, tapi dari skala besarnya itu pernah sih. Pernah, dalam artian saya keluarin statement argumen untuk kenapa ada trouble masalah tentang itu operasional kah atau tentang westernnya kah. Ya pernah sih. Pernah, tapi bisa di-handle kan? Bisa, masih batas ya toleransi lah ya, karena dibalik itu kan kita pengen klub kita ini jadi barometer juga kan di untuk daerah. Iya. Kan masalah tempo BPM nih kan? Iya, kalau BPM kan ada tempo BPM tuh toh. Kan di Wisclub sering kata orang, di sana tempo BPM-nya terlalu cepat. Sedangkan tempat yang lain temponya terlalu pelan. Ngadap omongan orang kayak gitu gimana caranya? Kalau saya ngadepin itu ya gimana ya, ini buat teman-teman DJ juga ya, untuk reguler juga yang biasa ya event di sini, ngejam di sini. Dalam artiannya saya atau Doreknya sendiri main setelah gue start. Gue startnya itu ninggalinnya ya paling mentok 148 atau 151 lah mentoknya. Nah terus saya mesti iringin dong, kalau saya turun dari tempo yang ada atau BPM yang ada, nggak relevan juga gitu kan. Oh gitu. Berarti Dito ini dia residen di Wisclub, head DJ juga dia di Wisclub. Atasan saya nih ya di tempat kerja. Iya beneran atasan nih. Pas dia kerasnya tahu gitu. Pas dia lunaknya, pemayunya ada juga. Minum dulu. Ayo. Santai. Kalau Farhan kalau masalah cewek dia bucin. Kameramen kita tuh, iya. Bucin, kalau masalah itu Dito aja punya istri bisa chat-chatan. Aku aja punya istri bisa juga chat-chatan. Gak apa-apa. Terus gini toh, gimana cara buat klub ini mempertahankan Dito kerja di sini? Yang pertama itu kalau saya individu yang saya lakuin tuh kontribusi kita ke klub ini sih, terus loyalitas.
karena fase pertama saya di Padang, jujur waktu itu saya masuk di sini Itu langsung waktu ke Padang, itu langsung residen di sini? enggak ada prosesnya. Sekitaran saya balik dari Lombok itu 2014 bulan 3 saya udah di sini. Terus proses saya untuk residen di Wisclub itu dari bulan 10 sampai bulan 11 saya ngejam di sini. Oh, ngecek dulu. Bulan 12 baru saya dikontrak di sini. Nah, terus selama ini untuk mempertahankan bahasanya dari pertanyaan dari tadi, itu balik lagi saya tetap konsisten ya, kerja gitu. Dari awal saya kerja di sini, kalau masalah loyalitas tadi di 8 bulan saya kerja sini nggak ada off sih. Oh, nggak ada off? Nggak ada. Oh, gitu. Non stop, karena ya mungkin beberapa klaber lama juga tahu. Udah lah 6 tahun di sini. Aku aja kerja di sini baru masuk jalan 5 tahun. Terus apa bedanya Dito sama DJ Westar atau DJ event ke DJ reguler? Wah, ini pertanyaannya berat nih. Kalau pembeda, kalau saya ada ciri khas sendiri ya bisa ada gimmick tersendiri, terus slogan tersendiri, dan kalau penilaian terhadap itu ya gimana ya? Yang bisa nilai klaber sih. Oh, gitu. Kalau saya bilangin ucapin ntar nggak sesuai sama Bilang klaber sombong. gimana? Bilang sombong. Susah kita. Ada nggak keinginan buat ngambil job event di luar Di kota? Di beberapa waktu ada saya coba ngambil event di luar. Cuman Itu di kota yang sama atau enggak, di 2017 itu pernah saya di Selat Panjang. ya? Ya, di 2017 juga pernah di Batam. Selainnya lokal sih, paling kayak inaugurasi atau semacam. Berarti masih jalan kan? Masih kalau ada. Berarti DM aja Instagram kalau ya, ntar. Nah, berarti kalau buat kan di sini ada kayak itu apa? kayak kan kerja di sini pasti ada kontrak dong. Iya. Nah, sistem kontraknya kalau kita ngambil event di luar itu perusahaan gimana? Kalau dari segi perusahaan semacam penalti, ada ya beberapa penalti yang dari perusahaannya. Iya. Hmm. Ini pertanyaan terakhir nih toh. Banyak orang, Apa tuh? nggak banyak sih, sebagian. Iya. Sebagian. Ada sebagian yang ngomong itu tuh kok sombong kan? Ini udah lama nih saya dengar kabar angin kayak gini, udah lama. Karena yang beberapa faktor, saya juga jarang kan keluar rumah, apa gimana, jarang gitu kan. Jadi kalau untuk di circle tempat kerja di Wisclub terutama gitu kan, kadang ada beberapa klaber itu yang saya, Bang Dito, dia bilang, dalam kondisi klub yang gelap, yang pertama alasannya mata saya minus, cuman nggak mau pakai kacamata. Kenapa gitu? Ya gimana ya, kalau udah on fire gitu ya lupa, pecah, rusak apa segala macam. Dan lagi juga untuk yang mungkin gimana ya buat teman-teman semuanya, kalau pengen cerita atau sharing ya udah boleh duduk sini bareng, kita cerita sharing. Dan tapi jangan lupa bawa minuman. Iya. Life is better when you drunk. Dan satu lagi alasannya karena saya introvert. Susah gitu. Iya. Terus mungkin yang bilang nih WA nggak dibalas lagi. Enggak, kalau atau di sini kan itu di sini kan ada yang rek nama atau request lagu, request lagu nggak diputerin. Mungkin dia bilang ya, itu sombong tuh. Waktu dia baca ya kita dia request itu nggak kebaca, mepet lagi kan? Mepet. Kadang itu ada beberapa faktor, misalnya semacam malam minggu saya main atau Dorek yang main setelah gue start, waktunya mepet kan setengah jam. Saya udah nerima requestan sebelum on stage, saya terima requestan. Nah terus di dalam saya nerima requestan tadi itu kan udah banyak list dari tamu-tamu juga, teman-teman juga yang request by WA, kadang ketimpuk, nggak taunya waktu untuk perform saya tadi itu udah kebagi sama Dorek. Terus ya mohon maaf kalau belum ada kebaca apa gimana. Next time kalau
kalau nggak golden time, kalau crowdnya masih ya bisa dibilang nggak rame-rame amat, saya bacain kok. Terus ini tuh, buat terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kan Dito kebayangkan dulu susahnya jadi DJ kan. Kalau kasih dong saran buat DJ yang baru tapi dia mau dibayar. Ada DJ baru tapi dia mau dibayar. Sedangkan maafin ngomong ya. Sedangkan ilmunya belum bisa dibayar. Iya, itu secara kompleks saya juga mau bilang buat teman-teman semuanya, rasain dulu dari bawah. Iya, kita kan masuk dunia entertain, kita sebagai DJ gitu. Ada fasenya, namanya kita dalam merintis hal yang dari bawah. Ada fasenya dikala kita itu untuk cari experience dulu, pengalaman gitu kan. Dalam pencarian pengalaman ini, kalau kualitas kita udah sampai di grade yang tertentu tadi, istilahnya di titik aman tadi, kita udah banyak experience spinningnya, udah banyak spin di mana-mana gitu kan. Otomatis juga audience atau budget itu keluar. Otomatis kalau udah di tahap tertentu tadi, dalam artiannya kita udah pantas untuk menerima hal itu, budget pasti keluar. Mungkin nggak keluar. Mungkin itu secara besarnya mungkin ya balik lagi tujuan teman-teman pengen jadi DJ tadi itu tujuannya ya, apa? Memang dari hobi kah atau pengen cari uang kah, atau ya kita nggak munafik juga gimana bahasanya, kita pengen ngasilin uang tadi di balik hobi yang dibayarkan. Kalau teman-teman hobi jalannya berdasarkan dari hobi, lempeng-lempeng aja, santai. Ya udah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah dijawab semua sama Dito. Iya. Sampai ketemu dengan konten yang berikut.